Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Mengaku sanggup cari nafkah sendiri, hingga enggan lagi dikaitkan dengan sang mantan. Ada apa sebenarnya dengan Sarwenda? Mengapa ia mendadak melontarkan ketegangan ini? Tak terima disindir lepas tanggung jawab, pihak Ruben Onsu akhirnya angkat bicara. Benarkah jatah nafkah 200 juta rupiah per bulan hingga fasilitas mewah miliaran rupiah justru diputarbalikkan? Di tengah panasnya perseteruan antar kuasa hukum, bagaimana nasib sidang mediasi mereka? Mampukah ego dikalahkan demi masa depan buah hati? Dan benarkah ada sinyal kuat bahwa Ruben dan Sarwenda akan menggelar pertemuan rahasia di luar pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kisruh mengenai hak asuh dan nafkah anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Baru-baru ini pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiu, memberikan pernyataan tegas di tengah sang klien menangis bahwa kliennya sangat mampu memberikan dan memenuhi seluruh kebutuhan nafkah untuk kedua buah hatinya secara mandiri. Tak hanya itu, pihak Sarwenda juga secara terbuka menyatakan enggan dan tidak mau lagi dikait-kaitkan mengenai persoalan nafkah anak dengan pihak Ruben Onsu. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan, ya disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita, ya. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa, ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Ya, jadi tolong sudahilah, ya. Framing-framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga. Ya itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Di saat yang sama,
Sarwenda pun memberikan klarifikasi langsung mengenai alasannya memboyong anak-anak pindah ke rumah baru. Menurut Sarwenda, salah satu alasan paling mendasar dari keputusan tersebut adalah agar ia dan anak-anak bisa mendapatkan suasana yang lebih tenang, lebih nyaman, serta lebih damai. Dengan mata berkaca-kaca, Sarwenda juga mengungkapkan beratnya perjuangan yang ia rasakan sebagai seorang ibu yang membesarkan 2 anak perempuan. Sebagai orang tua, ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil murni didasari oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan sang buah hati. Ya, aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak-anak, ya klien kami sudah memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, kita keluar dari zona yang sudah tidak aman lagi, dan klien kami menyediakan satu rumah yang aman bagi anak-anak. Tak hanya membahas soal anak, Kris Samsiwu juga mengungkapkan bahwa perihal pembagian harta gonogini antara Ruben Onsu dan Sarwenda pada dasarnya sudah disepakati bersama dan sudah selesai atau clear. Pihak Sarwenda pun menyayangkan sikap dari kuasa hukum Ruben yang kembali mengungkit masalah pembangunan rumah. Padahal, kesepakatan mengenai hal tersebut sudah dicapai sebelumnya. Terkait kabar dana senilai 11 miliar yang dikeluarkan oleh Ruben Onsu, Kris Samsiwu meluruskan bahwa nominal tersebut bukan hanya mencakup jasa, melainkan sudah meliputi seluruh material bangunan. Ia juga menganggap ada indikasi niat dari pihak lawan untuk menjatuhkan nama baik kliennya. Namun Sarwenda memilih untuk bijak dan tidak memperpanjang atau mempersoalkan hal tersebut. Rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani gonogini. Ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis. Ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak. Ya, memframing siapa yang membalikan. Seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumah itu. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa klien rumah itu sudah harus dilelang. Ya, jadi klien kami tidak mau dong diberikan gonogini yang seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing. Klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya, dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suami. Jangan gerak-gerak apa? Fakta, ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, Jadi belum clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya sudah ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gonogini yang dibagi, ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan.
Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah dikelirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39 sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya. Tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan, ya. Sudahlah, biar saja, ya. Mau satu-satu. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Sarwenda membeberkan fakta mencekam yang terjadi beberapa hari lalu di kediaman lama yang sebelumnya ditinggali oleh Sarwenda. Ya, rumah tersebut mendadak didatangi oleh sejumlah debt collector. Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa kedatangan para debt collector tersebut sama sekali bukan untuk mencari Sarwenda. Kendati demikian, insiden tersebut membuat Sarwenda merasa situasi lingkungan rumah lama sudah tidak lagi aman dan tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak. Nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah, lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. Lebih kurang ada 5 orang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Fantastis. Lift 500 juta sampai furniture 3 miliar ditagih sebelum rumah jadi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kisruh harta dan rumah Ruben Onsu dan Sarwenda? Jangan kemana-mana, kita akan bongkar pengakuan mengejutkan dari sang kuasa hukum setelah yang satu ini. Mirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang tak tinggal diam dan baru-baru ini merespons dengan membongkar fakta terbaru mengenai rincian biaya fantastis di rumah mewah kawasan Cilandak yang sebelumnya ditempati oleh Sarwenda. Ya, Minola membeberkan bahwa pengeluaran untuk fasilitas rumah tersebut sangatlah besar. Di antaranya biaya pemasangan lift yang menghabiskan dana 500 juta rupiah. Pendingin ruangan atau AC senilai 400 juta rupiah, hingga pengadaan furnitur yang menyentuh angka total 3 miliar rupiah. Bahkan Minola mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa penagihan biaya furnitur senilai miliaran rupiah tersebut sudah ditagihkan oleh pihak Sarwenda kepada Ruben Onsu sebelum proses pembangunan rumah itu benar-benar selesai. Mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu, dan aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu. Jadi lift di rumah Cilandak itu, jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih, ini 120
kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu. Pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya. Atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu. Nilainya totalnya 400 juta. Ya, 3 kali pembayaran. Ini ada nih AC, ya, 200. Kemudian berikutnya 100 dan 100. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben, totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Ya, dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Pemirsa Intens Investigasi. Selain merinci fasilitas rumah, Minola Sebayang juga menyinggung pernyataan pihak Sarwenda yang mengklaim sanggup membiayai nafkah anak secara mandiri. Menurut Minola, narasi tersebut seolah-olah membentuk opini publik bahwa Ruben Onsu adalah sosok ayah yang tidak bertanggung jawab. Minola meminta semua pihak untuk tidak hanya melihat kondisi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir saja, melainkan melihat rekam jejak ke belakang sejak kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Selama rentang waktu tersebut, Ruben Onsu secara konsisten selalu memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan biaya nafkah untuk anak-anaknya, kurang lebih sebesar 200 juta rupiah setiap bulannya. Minola juga menegaskan bahwa pada saat putusan perceraian dahulu, tidak ada aturan resmi yang mengikat mengenai besaran biaya nafkah anak, melainkan murni atas dasar komitmen dan rasa sayang Ruben sebagai seorang ayah. Single ini segala macam seperti itu ya. Seolah Ruben adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Jadi artinya beberapa bulan terakhir ini di tahun 2026 ini dibesar-besarkan, tapi dia lupa sebelum 2026, dari 2024 ke 2026 ada uang 200 jutaan lebih kurang setiap bulan. Kartu kredit juga ada, tapi ketika diminta perinciannya untuk apa saja tidak mau disampaikan, itu nggak pernah dibicarakan. Bicaranya yang beberapa bulan ini seperti apa yang diamanahkan Akta 39 pasal 1 ayat 4. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat di sini misalnya ya, biaya pokok anak 75 juta. Orang-orang berpikir, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan 75 juta, bayar dong. Kalau sudah disepakati di Akta 39 bayar. Nggak ada diatur di putusan pengadilan maupun di Akta 39. Ini buatan S. Tapi dibayarkan oleh Ruben. Tapi ditanyakan, untuk apa dia yang 75 juta itu? Nggak pernah disampaikan. Kapan? Kan bukan begini uang nafkah dan biaya pendidikan anak. Di mana-mana dalam putusan perceraian, dia fix. 20 juta kah sebulan? 50 juta kah sebulan? Kita nggak diatur dengan fix. Maka diatur, disampaikan, dan didiskusikan. Diskusinya nggak pernah ada. Kalau didiskusikan, Ruben bertanya itu untuk apa saja, apakah itu perlu? Yang ada marah. 5, ya, Ruben hanya berikan uang pokok anak-anak yang 75 juta. Meskipun itu tidak dilandaskan putusan pengadilan dan tidak dilandaskan pada Akta 39, ini hanya buatan daripada S saja yang tanpa didiskusikan. Ruben juga oke ikutin, bayar 75 juta uang pokok. Apa katanya si S? Nggak bayar kamu. Mana ada bayar katanya?
Tuh, kamu cuma bayarnya 75 juta kan? Kan kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Ada nih. Kata-katanya nih, kan kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Loh, kan pokoknya 75 yang bikin juga dia. Tapi dia nggak mau kalau hanya dibayar 75 juta. Nah, ada hal-hal yang lain, bla 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 bla. Mau nggak mau, berbentang transfer lagi 45 juta karena kamu. Di sisi lain, usai menghadiri sidang mediasi terkait gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu 22 Juli kemarin, Ruben Onsu membeberkan bahwa proses pertemuannya dengan Sarwenda berjalan dengan sangat lancar dan kondusif. Kedua belah pihak sama-sama menaruh harapan untuk mencari keputusan terbaik bagi masa depan buah hati mereka. Ruben juga menjelaskan bahwa agenda sidang mediasi masih akan berlanjut pada sesi berikutnya. Kendati proses hukum di pengadilan masih bergulir, Ruben secara terbuka menyampaikan bahwa ada kemungkinan bagi dirinya dan Sarwenda untuk saling bertemu dan berkomunikasi secara pribadi di luar area pengadilan demi mencairkan suasana. Gimana hari ini kok? Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik. Ya. 6 bulan tidak ngobrol juga sama anak. Nah, kemarin di bandara ketemu. Wah, nggak nyimak nih. Mungkin hari ini lebih panjang ngobrolnya kok. Tadi kan secara personal Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Gitu. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwenda juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak penengahnya pakai perantara. Tidak secara langsung. Ya, ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya. Gitu, nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu. Pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Kan masih ada lagi yang berikutnya ya. Masih ada lagi mediasi berikutnya. Tapi ada rencana ini. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan. Pokoknya mudah-mudahan gini. Semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. Gitu. Tadi kan dilihat sendiri bahwa proses mediasi ini setengah kamar ya. Jadi kami para kuasa hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal. Ya, semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham. Ya, kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6 Agustus. Ya, tidak lagi di hari Rabu karena ada halangan mediatornya. Jadi kita rubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua. Ya, jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6-nya. Ini juga masih belum disampaikan ke kami. Jadi tadi mediatornya bilang ini masih terbatas bagi kami bertiga, masih 6 mata. Jadi mohon kuasa hukum juga sabar. Kita akan ketemu lagi di mediasi kedua di tanggal 6 Agustus. Setelah itu baru kita akan membahasnya secara proporsional yang melibatkan kuasa hukum. Nah, jadi oleh karena seperti itu kami juga tidak tahu apa materinya. Tapi yang pasti dalam persiapan ke tanggal 6 nanti itu pasti akan ada dialog antara kami dengan klien kami untuk persiapan tanggal 6 itu. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.